Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri di depan. Ya, semoga. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak pimpinan di Bapeda Jabar beserta staf dan Bapak Ibu PNS serta pegawai di lingkungan Bapeda Provinsi Jabar. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan. Sebelum saya mulai, mungkin kami memperkenalkan diri kami sekali lagi. Saya Siti Nurjana, Bapak Ibu, saya staf kepesertaan dari BPJS Kesehatan KCU Bandung. Saya hari ini didampingi dengan Bapak Arif dari BPJS Kesehatan KCU Bandung. Kantor kami Bapak Ibu di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 66. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana ya Bapak Ibu ya, yang di depan horizon, yang antrinya panjang itu. Betul. Mungkin Bapak Ibu kita mulai saja sekilas tentang apa itu BPJS Kesehatan. Bila mana nanti Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas mengenai pemaparan dari kami, nanti kami buka di sesi tanya jawab setelah pemaparan. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan BPJS Kesehatan. Kami dulunya adalah PT Askes Persero yang sesuai amanah undang-undang kami diharuskan bertransformasi dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, yang awal mula transformasinya kami beroperasi per 1 Januari 2014, di mana kami yang dulunya hanya mengelola kesehatan bagi anggota PNS, pensiunan TNI Polri, dan perintis kemerdekaan sesuai amanah undang-undang. BPJS Kesehatan melayani atau mengelola asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia, baik itu yang PNS maupun non PNS atau seluruh masyarakat Indonesia, itu wajib dan berhak untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bapak Ibu, ini adalah dasar hukum atau amanah undang-undang yang mengharuskan kami untuk bertransformasi dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, di mana pemerintah saat itu membuat undang-undang mengenai sistem jaminan sosial nasional. Jadi jaminan sosial yang bisa mencakup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu 7 tahun kemudian Bapak Ibu, di tahun 2011 pemerintah membentuk undang-undang mengenai siapa yang berhak dan yang harus mengelola jaminan sosial tersebut. Di tahun 2011 dibentuklah undang-undang tentang BPJS, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi BPJS adalah badan untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang di tahun 2004 sudah diundang-undangkan. Lalu ada Perpres nomor 12 tahun 2013 dan peraturan-peraturan lainnya yang bisa dilihat Bapak Ibu. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang operasional BPJS Kesehatan. Nah Bapak Ibu, dalam sistem jaminan sosial nasional tersebut ada 3 asas, 5 program, dan 9 prinsip yang wajib BPJS jalankan. Yang pertama, 3 asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. Lalu BPJS itu wajib menjalankan 5 program, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Di mana BPJS Kesehatan kami hanya menjalankan program jaminan kesehatan saja. Untuk 4 program di bawahnya Bapak Ibu itu dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus di awal, bahwa BPJS ada 2, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kami hanya mengelola pada jaminan kesehatan saja. Lalu 9 prinsip yang kami jalankan. Yang pertama dan utama adalah kegotong royongan Bapak Ibu, di mana iuran yang Bapak Ibu bayarkan, yang peserta bayarkan, itu sebagai dana amanah dari kami yang kami kelola untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Memang mungkin ada yang bertanya, apakah iuran yang saya bayarkan itu kembali lagi atau tidak? Jawabannya memang tidak Bapak Ibu ya, karena seluruhnya kami kelola untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Lalu yang penting juga kepesertaan wajib Bapak Ibu karena sesuai visi kami cakupan semester 2019 di mana 2019 nanti diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, manfaat jaminan kesehatan yang berhak didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan itu mulai dari manfaat medis dan non medis. Kalau manfaat medis seperti pelayanan di puskesmas, klinik atau dokter dan di rumah sakit. Kalau non medis ada manfaat ambulans dan manfaat lain seperti kacamata dan lain-lainnya. Nanti saya jelaskan mengenai manfaat non medis selain pelayanan di rumah sakit. Jadi untuk yang non medis seperti yang tadi saya jelaskan ada pelayanan obat dan pelayanan di rumah sakit maupun di vaskes primer, dan ada manfaat ambulans juga kalau yang non medisnya seperti kalau ambulans ini adalah pelayanan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain bila yang bersangkutan pasien tersebut harus menggunakan ambulans untuk pengangkutannya. Nah, itu juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini untuk detailnya Bapak Ibu, pelayanan kesehatan yang dijamin bagi peserta BPJS Kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kalau untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama ini dilakukan di vaskes primer, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang meliputi puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri, mulai dari administrasi sampai rawat inap jika di vaskes primer itu ada pelayanan rawat inap. Lalu untuk yang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit ini mulai dari administrasi, obat, tindakan medis sampai harus dirawat inap di rumah sakit. Lalu pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri nanti saya jelaskan di belakang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan ke manfaat yang lainnya, ini saya jelaskan dulu peserta BPJS Kesehatan itu siapa saja. Saya jelaskan dari yang paling kiri, Bapak Ibu, yang ada dua jenis kepesertaan besar, di mana yang pertama adalah penerima bantuan iuran atau PBI. Mungkin lebih dikenal dengan peserta Jamkesmas atau Jamkesda. Jadi mungkin bila ada tetangga atau siapapun yang masuk peserta Jamkesda atau Jamkesmas, mereka juga termasuk peserta BPJS Kesehatan, seperti itu. Lalu peserta bukan penerima bantuan iuran, ini ada 3 kelompok besar. Yang pertama pekerja penerima upah, ini termasuk seperti Bapak Ibu di sini PNS, itu juga termasuk pekerja penerima upah. Pekerja bukan penerima upah, ini peserta perorangan atau peserta mandiri yang daftar di kantor, itu masuknya pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu peserta yang non PBI tadi, yang pekerja penerima upah, PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, lalu ada yang pekerja bukan penerima upah, ini yang peserta perorangan yang daftar di kantor. Untuk yang bukan pekerja itu seperti investor, pemberi kerja, dan bukan pekerja yang lainnya. Nah, jenis-jenis peserta ini berbeda, itu berbeda pula iurannya yang dibayarkan Bapak Ibu. Jadi perbedaannya hanya dari iuran yang harus dibayarkan oleh masing-masing jenis peserta tersebut. Nah, kita ke iuran dulu. Untuk iuran peserta BPJS Kesehatan ini memang dibedakan sesuai jenis peserta yang bersangkutan. Untuk pekerja penerima upah seperti misalnya penyelenggara negara, misalkan Bapak Ibu yang PNS, iuran yang Bapak Ibu bayarkan setiap bulannya itu persentase dari gaji. Gaji yang dipotong sebesar 5% dari gaji pokok yang bersangkutan, di mana 5% ini Bapak Ibu 3%-nya dibayarkan oleh instansi yang bersangkutan, 2%-nya dari pekerja yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu dipotongnya hanya sebesar 2% dari gaji yang bersangkutan. Nah, 2% ini Bapak Ibu bisa menanggung sampai 5 orang. Kalau dulu mungkin askes sampai anak kedua saja, tapi sekarang di BPJS Kesehatan Bapak Ibu bisa menanggung suami atau istri dan maksimal 3 orang anak, seperti itu. Jadi anak yang bisa ditanggung maksimal 21 tahun atau sampai 25 tahun jika yang bersangkutan masih kuliah dan dibuktikan dengan surat keterangan masih kuliah. Jadi
bisa menampung 5 orang Bapak Ibu ya sekarang. Nanti untuk yang misalkan seperti yang Pak Agus tadi singgung di depan, bila mana ada yang anak ketiganya belum dilaporkan atau belum didaftarkan, maka bisa didaftarkan karena haknya sampai anak ketiga seperti itu. Untuk kelas Bapak Ibu, bagi pekerja penerima upah termasuk anggota PNS, untuk kelas memang tidak bisa memilih Bapak Ibu karena sesuai golongan. Bagi Bapak Ibu yang di golongan 1 atau 2 itu haknya di kelas 2, bagi Bapak Ibu yang golongan 3 dan 4 itu di kelas 1 seperti itu. Jadi tidak bisa memilih karena memang sesuai golongan. Termasuk juga bagi Bapak Ibu di sini, bagi yang misalkan sudah naik golongan dan belum dilaporkan, maka dilaporkan karena misalkan dari golongan 2 ke golongan 3 dilaporkan agar hak kelasnya juga naik ke kelas 1 seperti itu. Lalu yang kedua, pekerja bukan penerima upah, ini masyarakat umum atau mereka yang bekerja di sektor informal. Untuk mereka kelasnya bisa memilih sesuai iuran yang dipilih. Bagi yang memilih kelas 3 di 25.500, kelas 2 42.500 dan kelas 1 59.500. Jadi bisa pilih kelas kalau yang pendaftar umum seperti itu. Untuk bukan pekerja ini sesuai jenis kepesertaannya, investor sesuai kelas yang dipilih, pensiunan dan perintis kemerdekaan ini sesuai jenis pesertanya. Bagi PBI penerima bantuan iuran peserta Jamkesmas ataupun Jamkesda, iurannya 19.225 per orang per bulan, haknya terkunci di kelas 3 Bapak Ibu. Ini pembiayaannya dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti itu. Setelah iuran, nah Bapak Ibu, ini adalah hak dan kewajiban peserta. Haknya itu mendapatkan kartu peserta sebagai bukti yang sah. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah memiliki kartu Askes kuning yang PNS. Nah Bapak Ibu, untuk kartu Askes kuning itu belum perlu diganti dengan kartu yang baru karena masih berlaku, masih bisa digunakan. Kecuali bagi Bapak Ibu yang misalkan kartu Askesnya masih yang kertas, yang plastik, yang dilipat 2, nah itu wajib diganti karena memang sudah tidak berlaku. Tapi kalau kartu kuningnya sudah yang sebesar KTP, ada barcode-nya, itu belum perlu diganti karena masih berlaku. Kecuali yang hilang, ya betul Pak, yang seperti itu masih berlaku. Kecuali yang hilang atau yang sudah rusak misalkan, atau bagi anak ketiga yang belum didaftarkan, saat didaftarkan nanti akan keluar kartunya yang terbaru seperti itu, yang BPJS. Betul. Lalu memperoleh manfaat dan informasi seperti sekarang, sosialisasi hari ini pun salah satu hak bagi peserta BPJS Kesehatan. Lalu mendapatkan pelayanan di Vaskes dan menyampaikan keluhan atau pengaduan baik ke kantor maupun lewat petugas kami di rumah sakit. Lalu kewajiban peserta mendaftarkan dirinya sebagai peserta. Bagi Bapak Ibu yang PNS mungkin sudah tidak ada kewajiban lagi Bapak Ibu ya untuk mendaftarkan diri secara individual ke kantor karena memang betul sudah terdaftar dan ada di database kami. Kecuali yang poin kedua, melaporkan perubahan data. Bila mana Bapak Ibu ada perubahan data, itu wajib dilaporkan ke kami. Misalkan karena pernikahan yang awalnya misalkan single lalu menikah, nah istri atau suaminya kan punya hak Bapak Ibu ya untuk ditanggung jaminan kesehatannya. Nah itu juga dilaporkan agar suami atau istrinya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Atau karena kelahiran misalkan anak ketiganya belum dilaporkan, enggak dilaporkan. Atau misalkan anaknya sudah 21 tahun dan masih kuliah, enggak dilaporkan surat keterangan masih kuliahnya agar masih aktif kartunya seperti itu. Karena kalau sudah di atas 21 tahun kan sudah tidak ditanggung lagi sebetulnya, tapi kalau masih kuliah itu masih bisa ditanggung sampai umur 25 tahun. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak atau hilang. Bila mana hilang bisa kami ganti dengan kartu yang baru Bapak Ibu dengan membawa surat keterangan kehilangan. Nanti akan kami terbitkan kartu yang baru. Lalu menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan, termasuk di sini tata cara pelayanan kesehatan yaitu rujukan berjenjang Bapak Ibu, di mana rujukan berjenjang di sini setiap peserta BPJS Kesehatan yang sakit pertama kali berobat harus ke Vaskes primer.
sebelum itu mungkin ke kartu dulu Bapak Ibu. Ini contoh kartu BPJS Kesehatan. Mungkin sudah ada yang pernah pegang kartunya atau sudah mendaftar. Belum, masih yang kuning Bu ya. Yang kuning masih berlaku. Jadi yang sekarang berlaku itu Bu, kartu BPJS yang ini ataupun kartu Askes kuning itu masih berlaku, masih bisa dilayani di Vaskes primer maupun di rumah sakit seperti itu. Jadi belum perlu untuk diganti Bapak Ibu, kecuali yang hilang atau pendaftaran anggota baru. Nah itu baru kami cetakan kartu yang seperti ini. Kalau yang masih memegang kartu kuning, kartu Askes kuning itu belum perlu diganti karena masih berlaku. Ini alur pelayanan kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di mana ada alur pelayanan kesehatan rujukan berjenjang. Jadi di mana peserta BPJS Kesehatan bila mana sakit pertama kali yang didatangi adalah Vaskes primer di mana Bapak Ibu terdaftar. Vaskes primer ini meliputi puskesmas atau klinik atau dokter praktek mandiri yang dipilih oleh masing-masing peserta. Misalkan Bapak atau Ibu memilih di puskesmas Sekeloa atau puskesmas Dabo, pertama kali Bapak Ibu berobat bila mana sakit ke puskesmas tersebut, seperti itu. Nah, bila mana menurut dokter di puskesmas Bapak Ibu harus dirujuk ke rumah sakit, barulah akan diberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit. Jadi memang proseduralnya yang bersangkutan tidak bisa langsung ke rumah sakit, harus membawa surat rujukan dulu dari Vaskes primer yang dipilih. Tapi bila keadaannya emergensi atau gawat darurat sesuai indikasi medis, Bapak Ibu boleh langsung ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Nah, ini Vaskes tingkat pertama yang saya maksudkan tadi, ada puskesmas, dokter gigi, klinik Pratama, Vaskes milik TNI Polri pun bisa dipilih oleh masyarakat non TNI dan Polri. Nah, ini manfaat tambahan yang tadi saya sebutkan, selain pelayanan kesehatan di Vaskes primer maupun di rumah sakit, ada manfaat tambahan lain Bapak Ibu. Yang pertama, kacamata. Kacamata ini bentuknya voucher Bapak Ibu atau potongan harga sesuai hak kelas yang bersangkutan. Bila mana Bapak Ibu sesuai indikasi medis menurut dokternya harus menggunakan kacamata, Bapak Ibu nanti akan diberikan voucher atau potongan harga sesuai kelasnya. Bapak Ibu yang haknya di kelas 3 150.000, kelas 2 200.000, dan kelas 1 300.000. Jadi ini potongan Bu, jadi bukan full cover kacamatanya. Untuk harga dan jenis kacamatanya tergantung yang bersangkutan. Ingin memilih harga yang berapapun mangga, tapi nanti kami potong harga sesuai kelas yang bersangkutan. Lalu ada alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, protesa tulang belakang, pelamet dan truk. Jadi alat bantu tambahan ini Bapak Ibu karena manfaatnya tambahan, jadi memang tidak full cover semuanya kami tanggung sesuai harganya, tapi kami potong sesuai jumlah yang sesuai ketentuan, sesuai peraturan yang berlaku. Dan ini sesuai indikasi medis, jadi memang bukan keinginan sendiri, tetapi setelah ada pemeriksaan secara medis dan ada indikasi medis dari dokternya dan sesuai ketentuan, baru bisa kami berikan manfaat tambahannya. Nah Bapak Ibu, tadi kan manfaat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, yang perlu penting juga untuk diketahui yaitu pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Ini penting untuk diketahui bersama agar nanti bila mana ada pelayanan kesehatan yang seperti ini bisa dihindarkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama itu pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur. Prosedur yang tadi kan rujukan berjenjang Bapak Ibu ya, pertama kali berobat harus ke Vaskes primer lalu ke rumah sakit bila mana ada rujukan. Bila Bapak Ibu langsung ke rumah sakit tanpa membawa rujukan tetapi tidak emergensi, nah itu tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan karena tidak sesuai prosedur yang berlaku. Lalu yang kedua, pelkes yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan kami. Misalkan di dokter praktek mandiri, tetapi yang dokter tersebut tidak kerjasama dengan kami. Nah itu tentu saja tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi pelayanan kesehatannya harus di Vaskes yang sudah kerjasama dengan kami. Misalkan di Puskesmas Sekeloa atau di Dago, nah itu sudah kerjasama dengan kami, itu bisa digunakan untuk sebagai tempat berobat bagi peserta BPJS Kesehatan.
Lalu pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh jaminan kecelakaan kerja. Karena untuk jaminan kecelakaan kerja ini diatur atau dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri tentu saja tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu. Lalu tujuan estetik atau kecantikan, infertilitas juga tidak bisa. Meratakan gigi, misalkan pemasangan behel atau kawat gigi itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Lalu gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau alkohol, misalkan karena ketergantungan narkoba atau keracunan alkohol, misalkan miras, itu juga tidak harus masuk ke rumah sakit. Nah, itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Gangguan kesehatan akibat menyakiti diri sendiri, misalkan ada percobaan bunuh diri lalu gagal dan harus masuk ke rumah sakit, itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Bapak Ibu ya. Pengobatan alternatif atau tradisional, akupuntur, seperti itu tidak bisa ditanggung. Lalu pengobatan eksperimental, alat kontrasepsi, ini juga tidak ditanggung karena memang sudah jadi program BKKBN, Bu ya, kalau ini ya, bukan program kami misalnya. Lalu kosmetik, makanan bayi dan susu di rumah sakit, itu juga tidak ditanggung. Misalkan ibu-ibu melahirkan di rumah sakit, punten untuk Nestle dan susunya tidak ditanggung, Bu ya, dibayarkan sendiri. Perbekalan kesehatan rumah tangga, misalkan di rumah sakit butuh termos, misalkan dan sebagainya, itu juga ditanggung sendiri, Bu ya, kalau itu. Akibat bencana ini misalkan ada wabah endemik dan sebagainya, ini sudah jadi program BPBD setempat atau dari Dinkes provinsi setempat. Lalu manfaat layanan kesehatan lainnya, dan yang terpenting Bapak Ibu, klaim perorangan, karena sekarang kami sudah tidak menerima klaim perorangan lagi. Misalkan Bapak Ibu bayar dulu lalu mengklaimkan ke kantor untuk dibayarkan atau di reimburse, itu sekarang sudah tidak bisa gitu, karena kami untuk penjaminannya langsung di tempat. Misalkan Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, nah saat itu yang kami bayarkan yang ke rumah sakitnya, jadi nanti rumah sakit yang mengklaimkan ke kami berapa jumlah tagihannya, itulah yang kami bayarkan ke rumah sakit atau dari vaskes primer, itu yang kami bayarkan. Jadi untuk klaim perorangan sekarang sudah tidak bisa lagi, Bapak Ibu, seperti itu. Ya Bapak Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami mengenai BPJS Kesehatan dan prosedur pelayanan kesehatannya seperti apa. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan, mangga kami buka sesi tanya jawab. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.